Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Prahisariadi dengan NIM 2110105288. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ahmad Lutfi SEMM selaku dosen pembimbing sekaligus dosen mata kuliah seminar keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul pengaruh debt to equity ratio dan fixed asset turnover terhadap pertumbuhan laba pada PT Mayora Indah Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bahwa laba bukan hanya sekedar sebagai hasil akhir dari aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga sebagai alat ukur untuk mengevaluasi apakah kondisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan. Peningkatan laba mencerminkan kinerja yang positif dari perusahaan tersebut, di mana kinerja tersebut juga dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Objek pada penelitian ini yaitu PT Mayora Indah Tbk, di mana terdapat fluktuasi laba bersih di dalam laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Maka dari itu, penulis mengangkat masalah pengaruh debt to equity ratio dan fixed asset turnover terhadap pertumbuhan laba pada PT Mayora Indah Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba pada PT Mayora Indah Tbk? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan fixed asset turnover terhadap pertumbuhan laba pada PT Mayora Indah Tbk? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan debt to equity ratio dan fixed asset turnover terhadap pertumbuhan laba secara simultan pada PT Mayora Indah Tbk? Pada bagian kajian teori terdapat 3 variabel yaitu debt to equity ratio, fixed asset turnover, dan juga pertumbuhan laba. Di mana debt to equity ratio adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menilai hutang dengan ekuitas. Kemudian fixed asset turnover adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset tetapnya. Kemudian pertumbuhan laba adalah peningkatan laba perusahaan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hipotesis penelitian ini yaitu H1, diduga debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, H2, diduga fixed asset turnover berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada PT Mayora Indah Tbk. Yang ketiga, H3, diduga debt to equity ratio dan fixed asset turnover berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba pada PT Mayora Indah Tbk. Kemudian pada bagian metode penelitian terdapat jenis penelitian, di mana penelitian ini jenisnya adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka dengan metode deskriptif atau metode yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu objek. Kemudian objek penelitiannya adalah PT Mayora Indah Tbk, kemudian populasinya adalah laporan keuangan tahunan PT Mayora Indah Tbk periode 2014 sampai dengan 2023 berupa laporan konsolidan dan juga laporan laba rugi. Kemudian sampelnya berjumlah 10 tahun menggunakan teknik purposive sampling atau teknik yang menggunakan pertimbangan tertentu. Pada bagian teknik pengumpulan data, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa penelitian kepustakaan, penelitian dokumentasi berupa buku dan jurnal, dan juga penelitian melalui internet. Kemudian, pada bagian teknik analisa data, ada beberapa uji yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonialitas, dan juga uji autokorelasi. Kemudian ada uji analisis regresi berupa uji analisis regresi linear berganda. Kemudian ada uji hipotesis berupa uji parsial atau uji T, dan juga uji simultan berupa uji F. Kemudian ada uji koefisien korelasi dan juga uji koefisien determinasi. Hasil analisis dan pembahasan, yang pertama ada analisis statistik deskriptif, di mana terdapat
mean, standard deviation, maksimum dan minimum, nilainya yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian ada uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas, di mana nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, yang artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian yang kedua ada uji heterokedastisitas, di mana nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa data dalam penelitian ini tidak bersifat heterokedastisitas. Kemudian yang ketiga ada uji multikolonialitas, di mana nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10, yang artinya bahwa tidak terdapat gejala multikolonialitas. Yang keempat ada uji autokorelasi menggunakan durbin Watson dengan nilai ukur DL dan juga DU, di mana nilai DW-nya yaitu 2,790774, yang artinya tidak ada autokorelasi negatif. Kemudian ada uji analisis regresi linear berganda, di mana nilai koefisien depth to equity ratio bersifat positif, yaitu 2,168564, yang artinya depth to equity ratio berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian variabel fixed asset turnover nilai koefisiennya min 31,27893, yang artinya fixed asset turnover berpengaruh ke arah negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Pada bagian uji hipotesis, yang pertama ada uji parsial atau uji T, di mana variabel depth to equity ratio berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba secara parsial. Kemudian, variabel fixed asset turnover berpengaruh ke arah negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba secara parsial. Kemudian, yang kedua ada uji simultan atau uji F, di mana depth to equity ratio dan fixed asset turnover berpengaruh secara positif dan signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan laba. Pada bagian uji koefisien korelasi, nilai korelasi depth to equity ratio terhadap pertumbuhan laba yaitu 0,6040, yang artinya tingkat korelasinya kuat. Kemudian nilai korelasi fixed asset turnover terhadap pertumbuhan laba yaitu min 0,2497, yang artinya tingkat korelasinya rendah. Kemudian pada bagian uji koefisien determinasi, depth to equity ratio dan juga fixed asset turnover mempengaruhi 53,3% terhadap pertumbuhan laba, sedangkan 47,7%-nya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk kesimpulannya, yang pertama, depth to equity ratio berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, fixed asset turnover berpengaruh ke arah negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, depth to equity ratio dan fixed asset turnover berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba secara simultan. Selanjutnya untuk saran, yang pertama adalah bagi perusahaan yaitu PT Mayora Indah Tbk, di mana PT Mayora Indah Tbk sebaiknya mengoptimalkan pengelolaan hutang dengan ekuitas dan juga mengoptimalkan pengelolaan aset tetapnya. Kemudian melakukan evaluasi secara rutin kinerja keuangan perusahaan. Kemudian saran bagi peneliti selanjutnya adalah peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode penelitian yang lebih panjang, kemudian tidak membatasi fokus penelitiannya kepada sektor food and beverage saja, tetapi bisa juga kepada sektor lainnya seperti industri dan juga otomotif. Kemudian, peneliti selanjutnya juga dapat meneliti berbagai faktor-faktor yang lainnya atau variabel-variabel lainnya yang dapat dijadikan sebagai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan laba ke depannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.